Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Batu Layar Barat, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN 1 Batu Layar Barat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang alhamdulillah dalam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan pagi hari susunan acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga penyampaian materi, acara keempat diskusi sekaligus tanya jawab, dan acara terakhir penutup. Baik, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Acara kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Batu Layar Barat, dipersilakan. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, terlebih khusus kepada Bapak Guru beserta TPP Angkatan ke-9 pada hari ini. Pertama-tama mari kita berdoa puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa pada berkat limpahan karunia-Nya. Kita semua di sini mungkin diberikan kesempatan bersama nikmat sehat juga, sehingga kita dapat berbincang mengenai acara pada hari ini, yaitu gimana salah satu seorang guru kita mengikuti TPP yang hari ini akan mensosialisasikan tentang diseminasi budaya positif, artinya kebiasaan-kebiasaan positif yang akan diterapkan kepada peserta didik. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada kesempatan ini pula saya tidak lupa mengucapkan terima kasih dan rasa bangga saya kepada Pak Guru Jalani yang bisa mengikuti sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan pada hari ini adalah motivasi sebagai penyemangat bagi yang teman-teman Bapak Ibu guru yang belum bisa mengikuti. Saya berharap sekali Bapak Ibu guru bisa akan menjadi juga sebagai Pak Guru Jalani, yaitu mengikuti sebagai guru penggerak. Karena ini pada pembelajaran sebagai guru penggerak ini banyak sekali hal-hal yang kita bisa pelajari dan mungkin akan bisa kita terapkan, dan sudah pasti kita akan terapkan kepada peserta didik kita, sehingga menjadi peserta didik yang jauh lebih berkarakter, yang mempunyai nilai budaya tersendiri, sehingga kenyamanan dan keamanan itu bisa dinikmati oleh setiap orang. Karena kalau saya rasa tentang budaya positif ini sudah kita terapkan dari hari ke hari, cuma barangkali kita tidak menuliskan di buku harian kita. Karena apa yang menjadi sumber atau sosialisasi hari ini, saya rasa mungkin kita sudah menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu mohon barangkali dukungan Bapak Ibu guru untuk gimana budaya positif ini terus kita dengungkan, tidak hanya hari ini, hari esok, tetapi terus berkesinambungan dan tiada henti-hentinya dan tiada bosan-bosannya kita mengawal peserta didik ini untuk terus melakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang memang pada zaman ini, kondisi saat ini memang sangat-sangat dibutuhkan, dengan apalagi perkembangan teknologi yang begitu pesat ya, sehingga mental karakter anak dipengaruhi. Oleh karena itu kita dasari dengan budaya-budaya positif kita, yaitu saling menghargai, menyayangi, tidak ada pembulian, tidak ada lagi saling ejek-mengejek yang pernah kita sampaikan. Karena bagaimanapun juga budaya-budaya yang seperti itu akan berdampak negatif terhadap mental anak-anak kita. Kita dasari mulai dari sekolah kita, dari sekolah dasar. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi penguatan kita di sekolah dasar, ketika dia bertemu di sekolah menengah, apabila ada bertemu dengan masalah-masalah seperti ini, pembulian dan lain sebagainya, karakter mereka sudah siap, karena kita sudah dididik di SD bahwa itu adalah kebiasaan yang tidak perlu dicontoh.
Oleh karena itu saya mengharap sekali Bapak Ibu hari ini dan seterusnya untuk tetap mengawal budaya-budaya positif itu saja, karena itu memang sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lupa. Setiap saat kita harus megaulkan, setiap saat kita harus ingatkan kepada peserta didik kita, sehingga anak tidak akan pernah namanya bosan mendengarkan hal-hal yang positif, sudah menjadi terbiasa. Salah satu contoh tadi, kalau kita tidak keluar, barangkali sampah itu akan menumpuk. Nah, barangkali kalau Bapak Ibu lewat di halaman kita, ada melihat, tolong diingatkan ke anak kita. Jangan pada saat diberikan sambutan, bersih. Nah, ketika kita keluar, kemudian anak-anak juga duduk, ada sampah di sampingnya, mari kita saling mengingatkan. Ini salah satu contoh budaya yang positif. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya lagi kita akan mendengarkan sosialisasi dari guru penggerak kita, sehingga kita dapat ilmunya. Kalau mungkin barangkali kita belum paham, maka ada sesi tanya jawab, yang mana saya berharap sekali pembelajaran hari ini bisa kita dengarkan, bisa kita lihat, dan pastinya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita sebagai seorang pendidik bisa menerapkan kepada peserta didik kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, dan saya sampaikan selamat siang di Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu. Acara selanjutnya, acara ketiga, penyampaian materi destinasi budaya positif aksinya. Modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lombok Barat oleh Bapak Guru Zailani dipersilahkan. Izin Bapak Ibu, saya berdiri karena ada materi yang perlu yang sampaikan lewat LCD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat pada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini memenuhi undangan kami, hajatan kami dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lombok Barat, di mana pada saat kali ini apa yang akan saya sampaikan ini merupakan rangkaian daripada pendidikan guru penggerak yang sudah atau yang sedang saya jalani, dan harus ada pengimbasan kepada Bapak dan Ibu guru khususnya yang ada di sekolah, ya, sebagai bentuk pengimbasannya. Sesuai dengan tema kita, diseminasi budaya positif modul 1.4. Kalau kita melihat diseminasi, artinya apa yang sudah kami sampaikan, apa yang sudah kami pelajari disampaikan kepada halayak kami. Kurang lebih hanya saja bahasanya yang diinggris-inggriskan sehingga kesulitan kita memahami. Padahal maksudnya apa yang sudah kita peroleh dalam pelatihan tersebut disampaikan lagi kepada halayak kami. Salah satunya seperti ini. Pengimbasannya diutamakan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Kalau di sekolah penggerak itu namanya komunitas penggerak, jadi sudah terbentuk. Apapun keluhan kendala yang dihadapi dibahas dalam forum
komunitas tersebut. Kalau secara umum kita bisa bilang KKI. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ada beberapa materi yang akan kita sampaikan, tetapi sebelum ke materi itu ada kesepakatan dulu yang kita buat bersama. Salah satunya ini gambar tidak boleh terekam kalau kita online, kemudian suaranya dimatikan supaya yang lain tak terganggu, tapi ini kita tutup. Kemudian salah satunya lagi supaya lebih fokus sebelum bertanya katakan, apalagi di waktu. Kemudian itu ada dokumentasi atau tulis ATK, kurang lebih seperti ini. Baik, sebelum sini kita minta dulu Bapak Ibu berdiri semuanya. Kita breaking, ya, supaya tak tegak. Baik, kita main ayam. Terima kasih. Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan screening. Ini diharapkan dengan pembelajaran ini sebelum kita masuk ke materi ada permainannya, ada tepuk-tepuknya. Begitu juga diharapkan nanti di kelas sebelum kita masuk ke materi kasih dulu permainan, kasih screening, mau pantun, mau joget, fokus dan sebagainya. Baik. Mohon sekali Bapak Ibu. Pertanyaan mati kita, setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Boleh ditulis jawabannya atau diingat juga, tak apa-apa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Penghargaan sampai hebat, seperti dikasih dua. Setuju ya? Jawaban baik. Kita lanjut. Baik Bapak Ibu. Jadi materi yang akan saya sampaikan adalah materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Ini memang istilah yang agak jarang kita dengar, termasuk saya pribadi agak kesulitan apa sih maksudnya. Nanti kita sama-sama belajar. Silakan masuk dulu, ikut kita. Sip. Baik. Di sini ada pertanyaan, ada kuis. Kepalan kanan, ada A dan B. Anda dan teman Anda, sambil kita berdua. Cobalah dari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di dalam kertas itu. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Artinya begini, sekarang kita genggam sesuatu oleh teman kita sebelah ini, kita minta supaya dibuka, boleh dengan ancaman, boleh dengan rayuan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan sebagai penggenggam apa? Coba salah satu. Mau dibuka apa enggak? Terbuka. Baik, yang lain bagaimana? Mau dibuka apa enggak? Enggak mau dibuka. Ibu Rudian, mau dibuka apa enggak? Walaupun dirayu, dikasih uang. Ya. Mau dibuka. Bu Edi, gimana? Mau dibuka? Tergantung. Baik. Ada yang tidak mau membuka, ada yang mau membuka, ada yang tergantung. Ini jawabannya ada sama kita, bukan sama saya. Baik, kita lanjut ke teorinya, nanti kita jawab. Ada istilahnya teori kontrol dan teori pilihan. Teori ini dikeluarkan oleh William, orang psikiater. Dia mengilustrasikan atau menggambarkan guru mengontrol murid. Misalnya di dalam kelas, kita suruh murid, dan kita suruh dia mau apa enggak? Ada yang mau, ada yang tidak mau. Sebagai gambaran tadi, mau maju, mau buka apa enggak, tergantung. Gambarkan. Kemudian berikutnya gambaran bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar apa enggak? Masih dalam bentuk pertanyaan. Gambaran bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Artinya motivasi
semangat yang kita berikan kepada anak murid kita apakah bermanfaat untuk memaksa orang yang lebih senior, menguatkan powernya untuk dia diikuti, atau sebaliknya ditolak permintaannya. Lanjut. Nah ini teorinya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kembali ke genggaman tadi, apakah kita sendiri atau orang lain? Kita lihat di sini, ada stimulus, ada respon. Stimulus ini istilahnya Rangsang. pengantar, rangsang. Kalau sudah ada rangsangan pasti akan kita respon. Baik. Kita mencoba mengubah orang agar dapat berpandangan sama dengan kita. Prospek istilahnya kalau dunia bisnis itu. Kemudian pilihannya apa? Kita berubah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, tadi yang membuka berarti seolah-olah dia dikontrol sama orang lain. Dia tidak mau membuka, berarti dia tidak mau dikontrol. Ada yang tergantung. Itu teori ini. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Jadi kita kembali ke yang tadi, ke genggaman tangan itu. Kita akan menjawabnya menggunakan teori ini. Berikutnya. Ini nama ahlinya yang mengeluarkan, bisa dibaca Bapak Ibu? Maaf saya, dari saya aja tulis Pak. Masih satu. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di dalam teori ini yang pertama, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Bisa dia turunnya dengan mengontrol seperti itu, mengkontrol diri kita akan melahirkan budaya disiplin. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, akan melahirkan teori motivasi. Satu, untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan. Nah, ini datangnya dari luar, bukan datangnya dari dalam diri kita sendiri. Karena ada pengaruh respon dari luar sehingga kita mau. Kenapa kita mau? Supaya kita tidak kena hukumannya. Tidak semata-mata timbul dari kesadaran diri anak tersebut atau diri kita. Sehingga yang terakhir ini dengan munculnya motivasi intrinsik yang muncul dari dalam dirinya akan dimunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini sudah digambarkan dalam P5. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan satu lagi apa? Satu lagi mandiri. Kita lanjut. Kita ke disiplin. Apa itu disiplin?
dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kalau di kita, dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi harapan kita dengan disiplin itu supaya anak patuh, mematuhi, tetapi itu sebentar. Jadi pengaruhnya yang betul-betul muncul dari dalam diri sendiri anak itu yang diharapkan dalam kajian hidup ini. Jadi dijelaskan lagi yang tadi itu. Nilai-nilai sudah kita bahas, kemudian kita ke motivasi. Ada pertanyaan pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau rumah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hanya diri sendirinya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini semuanya dia akan termotivasi melakukan sesuatu itu karena ada harapan imbalan luar yang bukan dari hati nuraninya sendiri. Sementara yang diharapkan di sini berasal dari inspirasi dalam hatinya sendiri. Yang dia lakukan semata-mata timbul dari dalam diri sendiri. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi dari kemarin, bahkan pungut sampah, ukurannya tanpa ada perintah. Kalau sudah muncul dari dalam hati itu, anak akan langsung menurut sendiri, tidak lagi dipanggil-panggil. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal atau dari luar, dan akan ada faktor ketergantungan. Berapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon tahun 1993. Jadi teori-teori seperti ini Bapak Ibu muncul karena ada teori ahli yang sudah melakukan penelitian sehingga dicetuskan teori. Apa? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang perlu dipertanyakan dulu. Atau kita lanjut dulu sekali-kali. Setiap perilaku atau budaya positif yang dilakukan oleh anak, kalau kita menjanjikan sesuatu, memberikan penghargaan, itu pengaruhnya akan beda. Nanti kalau tidak ada penghargaan, anak tidak akan mau. Dia akan mau kalau ada penghargaan, atau dia akan mau kalau ada hukuman. Jadi tidak semata-mata dari dalam dirinya. Makanya disebutkan di sini dihukum oleh penghargaan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memperlihatkan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi sebelum kita puji anak, sebelum kita kasih motivasi, ada beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus.
Maksudnya itu, nah seperti yang sudah diterapkan di sekolah. Ibu kepala sekolah kalau menemukan anak yang berkasus, dia tidak langsung menjustis di tempat itu, tetapi dipanggil secara khusus. Nah itulah maksudnya. Jadi sebenarnya kita tidak laksanakan di sekolah ini, hanya saja belum terdokumentasikan. Yang kedua, atau misalnya di kelas, kalau dia lagi bermasalah, jangan langsung ini. Lebih baik panggil secara khusus. Nah itu harapannya kalau menurut teori Al-Qur'an tadi itu. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, face-to-face, berdua. Kemudian berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian, supaya pesannya jangan pilih kasih diri, dia saja, kita nggak pernah, sehingga anak yang nggak pernah akan merasa minder. Jadi semua dipandang sama, diberikan. Kemudian secara sekali 2 bulan, tapi tiap hari. Kemudian yang terakhir, fokus pada prosesnya. Jangan dilihat hasil akhir, tetapi pada prosesnya itu. Lebih-lebih IKM ini tujuannya di proses itu. Misalnya pada saat pembelajaran, ada yang tidak membaca, tidak bisa membaca, ada yang bisa lancar membaca. Nanti kita khususkan yang lancar saja kita tolong, atau yang belum lancar saja. Tetapi yang dilihat adalah proses dari pembimbingan tersebut. Ini salah satu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kondisinya atau situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi prosesnya mulai dari awal terus bahasa-bahasa yang akan kita gunakan. Ini contoh saja dan bisa dikreasikan, ya, bisa dimodifikasi bahasa-bahasa ini, hanya sekedar contoh saja. Saya menghargai, berarti dia peduli. Apa dia pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok? Misalnya tadi kita dulu berikan tugas kelompok, ada salah satu muridnya yang rajin memberitahu, nah, itu artinya diberikan penghargaan. Apa ini? Ya, kita lihat pedulian terhadap teman-temannya. Nah, ini sekarang memberikan jawaban Bapak Ibu. Kita jawab ini. Untuk membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa. Yang pertama, tindakan guru terhadap murid. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Baik. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Satu hukuman, yang kedua juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, ada. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ingat Bu, mesti catat biar dia ingat. Jawaban pertama tadi hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman juga, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi. Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Hukuman atau konsekuensi? Nah, baik. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran DJOK. Nah, Guru Santri, hukuman apa konsekuensinya Guru DJOK? Konsekuensi. Baik. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, kita lihat. Nah, kira-kira kalau konsekuensi, kalau hukuman yang pertama ini apa alasannya? Kenapa dipilih hukuman? Kenapa tidak konsekuensi? Atau kenapa konsekuensi? Kenapa tidak hukuman? Mantap. Kebetulan luar biasa. Nah, kalau konsekuensi, boleh. Karena dia melakukan kesalahan, bertanggung jawab atas kesalahannya, makanya konsekuensinya. Luar biasa nabi saya, ternyata saya kurang juga nabi saya di sini. Nah ini kita lihat di sini apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang sebelah ini hukuman, tak kelihatan di kopnya, di sebelahnya lagi konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Mungkin di antara kita pernah mengalami, ya? Gimana? Di kepala sekolah pernah mengalami? Kita juga pernah mengalami. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini kalau konsekuensi. Kita lihat aja contohnya yang tadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, menurut yang saya terima itu, yang pemahaman saya yang disampaikan oleh narasumber itu, hukuman ini biasanya sifatnya dadakan. Saat itu tanpa ada musyawarah, tiba-tiba langsung kamu ini lambat, lari. Nah, itu hukuman. Adapun konsekuensinya, kita sudah sepakat dulu siapa yang melanggar harus melakukan pelanggaran hukuman yang sudah disepakati. Konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Otomatis setelah kita sepakati, karena dia punya pelakukan untuk menangkalkan betul tadi rasa tanggung jawab terhadap pelanggarnya itu. Apalagi nah, tadi dalam jangka waktu lama anak saja bisa balas dendam, akan menjadi jiwa pendendam. Walaupun saat sekarang kita menjadi guru, mohon maaf, kalau pernah dulu kita disakiti sama guru kita akan tetap ingat itu sampai kapanpun. Bahkan kejamnya bisa saja tidak akan kita maafkan. Nah ini harapannya supaya saat sekarang ini, kalau kita jadi PGP atau guru pada umumnya, supaya jangan anak itu berlaku seperti itu lagi. Nah kalau konsekuensi karena kita sudah sepakat, tidak akan terjadi dendam. Nah kita sudah bersepakatan bersama. Bahasan dari narasumber apa perbuatan tersebut mendorong konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik.
Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, menyembunyikan kesalahan. Tahu dia. Ya. Nah, walaupun dia benar kita lihat, tetapi dia akan menyembunyikan. Jadi, karena dia takut dihukum. Nah, adapun kalau konsekuensi, ya kan, kita sudah sepakat. Ayo, apa konsekuensinya? Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sementara kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tapi bukan untuk jangka waktu sementara saja, selama dia belum melaksanakan kesepakatan tersebut. Kesepakatan dari konsekuensi aturan yang sudah dia langgar. Jadi perbedaan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teorinya. Yang lebih dalam lagi, bisa dibaca. Nah, kita lanjut ke sini ya. Ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawanan, bukan dipaksa. Kemudian yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri, bukan lihat luarnya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dia melakukan ini pasti ada penyebabnya. Ada yang mendorong dia melakukan. Tidak mungkin dia lakukan seperti di awal tadi. Semua tindakan itu mempunyai tujuan, entah dia negatif ataupun positif. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita harus pakai helm? Tujuannya untuk apa? Keselamatan, keamanan. Ada yang mendasari. Kemudian kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mencuci tangan, menjaga jarak 15 meter pada saat COVID kemarin. 1,5 ya? Oh. Nah, ini dilakukan untuk apa? Kesehatan. Ada tujuan kita. Mengapa kita memilih peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa tidak pilih terlambat atau sedang-sedang? Kenapa harus kita pilih tepat waktu? Nah, karena ada yang kita mau bangkitkan dari diri kita, ya, disiplin. Kemudian yang terakhir, untuk mendorong motivasi dalam diri kita kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi begini, kurang lebihnya, misalnya kita masuk kelas jam 7.30. Nah, karena ada motivasi dalam diri kita, bukan saya sekedar mau aturan, ikuti aturan masuk jam 7.30, tetapi saya ingin menanamkan disiplin dalam diri saya akan masuk jam 7. Ada yang motivasi dalam diri kita, bukan karena penghargaan yang ini yang itu, enggak, atau mencari, bukan, enggak, tapi memang kita sengaja bangun dari dalam diri kita. Baik. Pak Guru Santri bisa baca tulisan yang kuning? Hitungan pot. Gimana Pak Guru? Bisa. Hitungan pot. Pak Guru Santri, yang tengah ini warnanya apa? Putih.
Tulisan kan? Ya, kalau yang lain itu tunggu. Oh. Sama kan? Buat ini yang setelah umur. Hijau. Kayak baca seragam sekolah kita. Terus warna kuning. Hijau kuning. Peraturan kelas. Artinya ini Bapak Ibu, kita mulai dari kelas kita. Jangan kita mengharap besar, tapi kita coba dulu dari dalam kelas kita atau pribadi kita dulu. Kita awali. Nah, setelah kita sukses berhasil untuk pribadi kita atau kelas kita, baru kita kembangkan keluar, naikkan lagi grade-nya menjadi keyakinan. Yang tadi awalnya peraturan harus masuk jam 7.30. Kelas sudah harus bersih. Sebelum Bapak Ibu guru di kelas, kalian sudah menghafal perkalian. Kalian sudah melakukan membaca ayat kita. Ini aturan dan itu harus diikuti. Nah, setelah terbiasa anak-anak kita dengan seperti itu, kita bangkitkan, kita lebarkan lagi menjadi suatu keyakinan. Apa keyakinan? Yang tadi itu kita mau ini tujuan kita untuk keselamatan. Nah, kita masuk ini supaya motivasi disiplin kita tumbuh. Anak juga seperti itu. Kemudian setelah di kelas, kita naikkan lagi lingkungan positifnya, melibatkan semua elemen ekosistem bahasanya di sekolah kita. Nah, kita hanya di dalam kelas, imbasnya keluar kelas. Terus lingkup semua sekolah. Nah, kalau sudah itu terbiasa, baru pengimbasannya ke budaya positif ke masyarakat luar. Oh, ternyata sekolah kita itu SDN 1 Batu Layar Barat itu budayanya, kebiasaannya tak perlu dipaksa-paksa lagi masuk sekolah yang 7-15 di sekolah, tetapi sebelum waktu itu sudah dicontohkan kita sama Bu Guru. Itu yang luar biasa. Saya salut sama Bu Guru mencontohkan kita sebelum yang 7 dia sudah ada di sini, dan ini yang perlu kita contoh semua. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang lain. Apalagi kalau kita contoh Pak Uji, luar biasa nih, sebelum jam matahari terbit dia sudah ada di sekolah. Apalagi pulangnya paling dulu datang, paling akhir pulang. Nah, pribadi paling Budi datang, paling dulu mulai. Bagaimana? Setuju nggak Ibu Zahra? Siapa yang jadi contoh ini untuk disiplin di sekolah kita? Contoh diri sendiri. Nah, ini mari kita jawab sama-sama. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sebelahnya warna putih itu sekolah. Yang kuning, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir tertib. Kesepakatan kelas. Berikutnya juga kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Apakah yang sebelah yang hijau atau yang putih? Keyakinan ini. Tadi kita sudah bahas perbedaan peraturan dan keyakinan. Yang warnanya putih. Baik, kita lihat jawabannya. Gimana? Yang hijau apa yang putih? Masing-masing punya jawaban ini.
Coba cermati lagi sekali. Ini yang kita fokus keyakinan, bukan peraturan. Kalau keyakinan mengapa? Kalau peraturan mengapa? Kita lihat. Jawabannya. Kita pilih yang mana? Yang hijau yang putih. Nah, tadi kalau keyakinan, kalau peraturan itu lebih ada ini. Apa istilahnya tadi itu? Kalau peraturan ini masih belum timbul dari dalam diri sendiri. Nah, adapun kalau sudah keyakinan kelas itu timbul dari dalam diri sendiri, dari murid maupun guru. Seperti ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, tanpa dikasih apa-apa embel-embel, dia tetap kalau sayang menyayangi. Nah, itu namanya keyakinan. Adapun dalam tepat waktu masih dalam istilah peraturan. Jadi jawabannya yang kelas B. Jadi benar, 100 luar biasa. Jadi nanti kalau kita di kelas mau buat peraturan kelas, keyakinan kelas, bisa dicontoh yang ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh berikutnya. Peraturan selalu kembalikan dulu ke tempatnya. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, pergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Yang ini peraturan. Adapun keyakinannya, dari peraturan ini akan muncul sikap dalam budaya positif kita, dalam hati kita, rasa. Yaitu yang pertama adalah tanggung jawab. Nah, ini bedanya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, supaya kita saling menghormati. Hadir tepat waktu, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, supaya kita saling menjaga keselamatan dan menghargai atau menghormati orang lain. Kita sama. Dilarang menggunakan narkoba, supaya kita sehat. Begitu seterusnya. Ini kebutuhan dasar manusia. Tadi semua tindakan itu memiliki tujuan. Pasca dia berbuat negatif pun ada alasannya. Biasanya pada saat kita ajarkan, ada anak yang rese, lari ke sana kemari, ditertibkan, tidak bisa. Ada yang anak pendiam, ada dikasih materi, dia lain yang dikerjakan. Hal-hal seperti ini pemandangan biasa. Bahkan untuk guru kelas 1, kelas 2 luar biasa, bukan biasa, pemandangan yang luar biasa. Sampai kemarin pada saat kita diskusi, Bapak Ibu, guru SMA itu ngomong sama kita, guru kelas, apalagi guru kelas rendah itu, seperti apa Bapak Ibu ini ada di kelas 1. Kalau kami yang SMA ini sudah temukan, sudah jadi, tinggal oleh sedikit. Tapi kalau Bapak Ibu yang SD, nggak bisa kita bayangkan seperti apa pengalaman mengajarnya. Nah, itu seandainya ukurannya kita dikasih kesempatan itu tidak sanggup. Nah, jadi oleh sebab itu, anak yang di dalam kelas itu dimanapun, ini bisa di kelas atau di luar kelas atau bisa di keluarga kita. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima.
kebutuhan dasar anak mau dikasih, mau disayangi. Nah ini budaya yang sudah kita terapkan, dicontohkan sama ibu kepala sekolah kita. Rasa sayang, ya betul-betul dari dalam hati, bukan hanya sekedar ucapan saja. Anak itu butuh kasih sayang. Yang kedua, dia butuh kesenangan atau tekanan kembali, penguasaan. Nah ini biasanya anak yang tingkah lakunya mau dia saja yang kuasai kelas, dikit-dikit mau hakiki temannya, berarti dia ingin menguasai. Kebutuhan kekuasaan yang dia ingin penuhi. Kemudian yang berikutnya kebebasan. Ingin dia bebas, tidak mau terikat. Makanya kalau dikasih tahu tidak mau, disuruh melawan tidak mau. Jadi, pokoknya dia ingin bebas. Jangan-jangan di rumahnya belum dia menemukan rasa bebas sehingga dia bisa melampiaskan di. Kemudian rasa kesenangan, ingin senang, tidak mau dibully, mau senang saja. Ya, tidak mau dikasih beban, dikasih tugas, tidak dikerjakan PR, apalagi di sekolah tidak mau apalagi PR. Pokoknya dia ingin bebas. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup, supaya dia akan melakukan apapun sama anak murid kita untuk mempertahankan diri. Dicontohkan bertahan hidup bisa dengan makan, untuk kesehatan kita supaya ada tenaga. Kita butuh rumah, ada tempat kita berteduh. Nah kalau dicakupannya di dalam kelas bertahan, kalau anak dipukul pasti dia akan melawan. Kalau melawan, nah inilah dia ingin menunjukkan rasa bertahan hidup. Tadi posisi kontrol. Nah, bagaimana dengan kebutuhan? Jadi bisa kita gambarkan Bapak Ibu. Kira-kira kalau anak kita nggak bisa dia diatur, susah diatur, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan apanya? Di antara yang 5 salah satu. Rasa apa yang ingin dia penuhi? Rasa kebebasan. Jadi kita sebagai guru harus paham kenapa. Oh dia bebas, jangan di rumah dia tentukan. Pertanyaannya apa bisa tidak seperti itu? Kemudian kalau sedikit-dikit dia ganggu temannya, dikit-dikit dia ambil buku temannya, dia ambil. Rasa apa yang ingin dia penuhi? Dia ingin berkuasa. Karena dalam hal positif misalnya, siapa yang bisa menjawab? Dia saja yang memaju. Karena dia merasa menguasai, makanya dia saja yang di depan. Sedikit-dikit dia yang memaju, dia yang memaju, karena dia sudah merasa menguasai. Kemudian gimana pengalamannya dengan siswanya yang sudah kita maklumi? Dia kira-kira dari teori yang ini rasa mana yang dia butuhkan sama anak itu? Rasa kasih sayang. Kalau dielus-elus dia, kalau dikerasin, nah berarti dia butuh rasa kasih sayang. Jadi kita bisa melihat murid emosional antara guru dan mahasiswa, didukung sama siswa dan guru. Jadi kalau ada kena-kata emosional, nanti dia akan berubah dirinya. Ya, ada tinggal baliknya. Berarti makanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kalau dia curhat terhadap gurunya, berarti dia merasa diterima. Rasa diterima di kelompoknya. Misalnya lagi pada saat pembagian kelompok diskusi, begitu dibagi dia nggak mau di sana, maunya di kelompok ini saja. Padahal sengaja kita pisah, tapi dia tidak terima. Jadi berarti rasa ini diterima di kelompok tersebut. Harus kita jeli melihat gimana supaya anak itu enak, nyaman dan nyaman. Seperti yang sering didengungkan, ternyata di TGP ini juga didengungkan. Rumah kita di rumah pertama, di sekolah adalah rumah kita yang kedua. Supaya dua rumah ini nyaman.
Di rumah kita nyaman, di sekolah pun kita nyaman. Jangan sebaliknya, di rumah kita nyaman, di sekolah kita tidak nyaman, sehingga tidak berani sekolah. Kenapa tidak berani sekolah? Wah, berani dihukum. Dihukum. Tidak berani. Atau sebaliknya, di rumah anaknya tidak nyaman, tapi kalau di sekolah dia perhatikannya. Jadi kita sebagai seorang guru, kita harus melihat dengan 5 kebutuhan dasar ini. Ada waktu guru? Membuat rasa bersalah, ini restitusi maksudnya Bapak-Ibu. Kemudian yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Guru berkata, ini kalau guru mengambil posisi sebagai penghukum, dia akan mengatakan biasanya guru tersebut akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Jadi merasa bersalah, yang terhukum murid kita. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah, mengatakan untuk muridnya, seharusnya ibu kecewa dengan sikapnya. Kenapa kamu datang terlambat? Ini ada video yang dicontohkan dengan 5 konsep ini. Supaya lebih jelasnya, bisa lihat video atau kita lanjutkan yang ini. Video ya. Video untuk yang 5 ini. Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossett dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba itu? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ada Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu kalau menyalahkan ibu kamu bukannya anak yang hatinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenjar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah Kalau memang belum sampai sana ya kita mulai dari bertahap. Kalau semuanya ada mungkin nih bertanya. Jadi dari tayangan 5 video tadi mungkin seperti yang dikatakan Pak Ustaz, untuk menuju ke manajer itu memang level paling tinggi kan. Tapi kita mungkin belum mampu untuk ke sana. Tapi yang tidak coba sebagai teman saya, jadi dia merasa akrab dulu sama kita. Jadi kalau sudah merasa akrab, otomatis apa yang kita perintahkan dia itu akan menuruti apa yang kita perintahkan. Jadi enak dengan sebagai teman itu tidak ada jarak, tapi tertua ada batas-batas tertentu yang membedakan antara guru dan murid. Itu yang coba dijelas dan kita semua teman. Mungkin kalau dari biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebagai seorang teman dan juga seorang manajer. Bagaimana antara yang dua dikolaborasikan? Teman-teman, menurut Pak Haji memang sudah pas, betul sekali, kita hampir seperti itu. Tapi saya menambahkan lagi sedikit saja. Dari situ kita harus menjadi seorang pendidik, bagaimana kondisi siswa itu seperti apa keadaannya, apa kondisinya itu yang dialami sehingga terjadi seperti itu. Dan kita harus tahu bagaimana kondisinya dia. Setelah itu lalu kita memberikan apa yang cocok untuk dirinya. Apalagi apakah bisa berubah atau tidak, kita berikan saran dan teguran apa yang dia lakukan itu benar atau tidak, dan juga kondisinya dia itu seperti apa. Nah itu yang perlu kita tahu. Jadi seorang pendidik, setelah itu baru kamu jalan tengahnya seperti apa. Dan juga kita dalam memberikan masukan kepada anak-anak itu jangan langsung kita kasih langsung ibarat seperti itu. Ibarat kita sudah seperti teman, seperti katanya Pak Haji tadi, kita menjadi seorang teman sehingga dia merasa dirinya sebagai temannya dia. Guru itu adalah temannya dia. Kalau apa keluh kesahnya dia akan bercerita kepada kita.
kondisi saya seperti ini, di rumah saya seperti ini, membuat saya seperti ini. Jadi akan bercerita. Jadi ketika dia menerima pelajaran di sekolah, rasa nyambung dan nyaman, bisa cepat untuk menerima pelajaran yang baik karena dengan guru-gurunya nyambung seperti temannya yang tepatnya bisa bercerita dan cepat untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk dirinya, tidak mesti hanya di rumah saja tapi di sekolah juga bisa. Terima kasih. Terima kasih. Guru, ada pengalaman? Nih, dan kita bagi-bagi ini. Terima kasih. Saya ngantuk tadi. Ini kalau menurut saya sesuaikan dengan keadaannya atau situasinya. Misalnya kalau kita mau jadi teman, seperti sering saya dengar, maaf ya Pak Sadri, kadang kalau menertibkan anak, dia keliling di tengah-tengah anak, ayo angkat ini, bukan sampahnya ini. Tak ada yang dengar anak-anak itu, karena merasa dia berteman biasa. Tapi kalau bukan sih, kita harus keras. Tapi gimana anak itu biar nurut gitu. Ada kalanya mungkin kita harus menjadi manajer di situ. Ayo semua angkat sampah yang tegas gitu. Kalau kita ayo anak kelas 1 baru di sini kelas 5 atau adik-adiknya, nggak ada yang dengar seperti itu karena dia merasa gurunya itu seperti teman biasa gitu, jadinya ngedidik mengangkat pak guru, kadang gitu dia anak itu. Sering saya perhatikan, sampai kadang saya lagi nyapu tuh kesal sendiri dengan anak-anak itu, nggak ada yang mau satu hapus yang disuruh baris, apalagi yang kelas tinggi. Merasa pak gurunya itu seperti temannya di situ, nggak ada yang menurut. Ya kadang saya kesal sendiri dengarkan anak-anak itu. Nah mungkin kita kalau mau memposisikan diri kita sebagai teman atau manajer, mungkin harus dilihat responnya gitu. Yang hanya itu yang saya terbakar orang lainnya. Terima kasih Pak Ustaz. Ini sudah luar biasa loh teman-teman ini menjawab dengan pengalaman pribadinya di kelas masing-masing. Dengan pada umumnya pengalaman kita sebagai guru, khususnya saya, berarti memang karakter wibawa itu yang harus kita umumkan dulu. Anak-anak takut ketika dia mendengar suaranya saja dia sudah ada punya nyali. Jadi dari suara aja kita bisa bahwa kira-kira ini anak-anak ini mau kemana. Dari sekedar suara saja anak-anak bisa menghargai dan bisa menyayangi. Tergantung dari power, datangnya power itu dari mana. Yang penting kita ngomong saat kita berbicara, kita betul-betul keluarkan dari hati yang paling dalam. Kalau ketika kita marah, nggak apa-apa. Kalau kita sayang dengan tulus. Tapi ketika kita marah, dia tahu dan itu dia terima. Jadi marahnya kita itu tidak marah karena asal-asalan. Setiap ada tindakan marah, setiap ada tindakan tidak begitu. Kita identifikasi dulu permasalahannya apa, ya. Kita panggil dia. Yang kita mau bukan berubah karena berasal dari pemikiran kita, tapi yang kita mau dia berubah ketika dia mengaku bahwa oh iya itu salah. Jadi dia permanen dia. Tapi kalau dari kita menjelaskan kamu salah, dia belum tentu menerima. Dia tidak akan menerima kalau kita siapapun dia kalau kita katakan kamu salah, dia tidak akan menerima. Tapi ketika kalau kita diwawancarai, kita ada dia ngomong, dia ngobrol sebagai teman katanya Pak Ustaz, luar biasa, anak itu akan membuka hatinya dan pada akhirnya pada intinya kita katakan iya Bu Guru, saya salah, besoknya tidak akan mengulangi lagi. Itu permanen betul. Jadi kesimpulannya seperti yang kita sampaikan, bisa menjadi seorang teman dan sebenarnya kita menjadi manajer. Teman dan manajer. Teman itu kita membuka hati, membuka diri, dia juga membuka hati, membuka diri, dan kalau sudah kita di sana kita keluarkan power kita sebagai seorang guru yang mempunyai power yang bisa menguasai anak-anak diri kita. Mungkin itu. Itu pilihan-pilihan yang diutamakan yang 3 itu, teman, kemudian kontrol dan manajer. Jangan
sampai berada di hukum atau merasa bersalah. Tapi kalau mengawali tidak apa-apa karena kita belum tahu ilmunya. Mungkin setelah tahu ilmunya ya kita berusaha naik grade lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sampai di sini kira-kira jam berapa ini? Jam setengah. Di sekitar mungkin seperti di sini ya, yang tadi session anggapan sekaligus sebagai refleksi kita terhadap pelaksanaan diseminasi yang sudah saya alami. Jadi kami juga pada saat forum tersebut baik rumor di ruang kolaborasi secara online maupun offline, seperti inilah kondisi kami. Pernah dihadiri sekali sampai kemarin seperti apa kondisi kelas dibuat sama ibu-ibu pendamping, ibu bapak pendamping itu. Mudah-mudahan kedepannya diharapkan karena ibu-ibu masih muda ini. Pak Guru Kadri masih siap ikut. Ibu Guru Mar, Ibu Guru Eri, Ibu Bayar, Bu ini masih siap. Dan kita lihat fakta integritasnya, tapi mari kita lihat ilmunya. Jadi walaupun kami duluan, saya pribadi duluan masuk di sini, masih belum tentu juga karena kita masih berproses, membutuhkan waktu lama untuk bisa menguasai, bisa menerapkan apa yang sudah kami dapatkan. Kita serta-merta langsung begini. Jadi kami juga berharap dari Bapak Ibu sekalian sebagai rekan sejawat istilahnya itu harus memahami kondisi saya seperti apa. Nanti kalau misalnya jangan sampai bahasa dia berat ya dikit-dikit, nah jangan. Mohon maaf. Jadi mari kita sama-sama belajar. Kebetulan saya itu saya duluan. Kalau Bapak Ibu membuka peluang diri untuk itu kita akan sama-sama. Ya, mari kita tuntut ilmunya. Jangan lihat fakta integritasnya nomor 100 integritas. Sekarang kalau sudah dibuka angkatan 11 itu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini kurang lebihnya selama proses diseminasi ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak elok yang saya ucapkan. Sekali lagi atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk mengakhiri pemaparan materi ini saya akhiri dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Luar biasa sekali penyampaian materi dari Bapak Guru Zailani, yang dimana di sini bagaimana interaksi antar guru dengan peserta didik atau sebaliknya peserta didik dengan guru, kemudian bagaimana pengontrolan diri, ya, karakter peserta didik yang datang dari hati nurani peserta didik masing-masing. Ya, karena kenapa? Ketika datang dari hati nurani anak peserta didik masing-masing tanpa diperintah pun dia akan langsung melaksanakan tugas-tugas yang ada di lingkungan sekolah. Seperti contohnya yang setiap hari kita lihat, ketika ada sampah berserakan di depan, anak-anak langsung mengambil tanpa perintah dari ibu bapak guru. Ada sebagian juga yang memang masih harus diperintah. Ya, baik. Itu yang bisa saya tangkap dari hasil pemaparan materi dari Bapak Guru Zailani. Kami ucapkan sangat-sangat berterima kasih Pak Guru yang dalam hal ini sudah memaparkan materi dengan judul yang tadi. Baik, itu saja diskusi pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya perwakilan dari Pak Guru mengucapkan minta maaf dan menutup acara pada hari ini dengan bersama-sama untuk yang muslim melafazkan alhamdulillah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gampang langsung saya